Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan, saya Samuel Sofia dari Universitas Surabaya. Di sini kami akan melaksanakan yang namanya program pendidikan yaitu PNP di SMK Negeri 1 Sidoarjo. Kemudian di sini saya mengajar di kelas 11 TI 2, mengajar jurusan teknik elektronika industri. Nah, untuk materi pertama yang akan disampaikan pada saat ini yaitu mengenai materi sistem airline. Jadi tujuan pembelajaran dari sistem airline yang pertama adalah siswa diharapkan dapat merancang sebuah sistem airline bisa dari microcontroller atau microprosesor. Nah, yang pertama dari maksud saja perbedaan dari microcontroller dan microprosesor. Yang pertama, microcontroller itu dia tempat integrasi. Nah, kan karena microcontroller itu ada banyak, makanya dia dapat diganti dengan berbagai macam. Contohnya bisa diganti dengan Arduino, bisa diganti dengan ESP, atau diganti dengan microcontroller yang lain. Kemudian yang kedua itu telah tertanam teknologi CMOS yang membutuhkan daya yang kecil untuk beroperasi. Lalu yang ketiga terdiri dari CPU, RAM, ROM, dan port I dan O. Kemudian yang perbedaan di mikroprosesor sendiri itu pertama, dia sulit diganti. Kenapa? Karena mikroprosesor itu sifatnya tidak sama. Makanya dia sulit untuk diganti. Terus yang kedua, dia membutuhkan konsumsi daya yang lebih tinggi karena dia harus mengontrol semua sistem itu. Biasanya mikroprosesor salah satu contohnya adalah di CPU. Karena makanya dia butuh daya yang sangat besar untuk mengontrol dari motherboard, keyboard, dan yang lain. Terus yang ketiga itu tidak tersusun atas RAM, ROM, dan port I atau O. Dan biasanya itu menggunakan pin yang terhubung dengan perangkat peripheral. Nah, untuk sekarang contoh di microcontroller sendiri ada Arduino. Arduino ini ada banyak macamnya. Ada Arduino Pro, ada Arduino Leonardo, Arduino Mega, Arduino Mega 2560, Arduino Limited, Arduino Mega ADK, Arduino FIO, Arduino Ethernet, Arduino Pro, Arduino GT, Arduino Nano, Arduino Mini, dan Arduino Pro Mini. Yang sering kita pakai biasanya itu di Arduino atau Arduino Nano. Nah, untuk bagian Arduino sendiri itu ada beberapa macam bagian. Bagian pertama namanya chip. Nah, fungsi dari riset sendiri itu bukan untuk menambah program, tapi mereka untuk menjalankan ulang program dari awal. Jadi kalau kita mau meriset mengganti program, maka kita harus menekan tombol nomor 1, yaitu tombol reset namanya. Terus yang kedua ada tombol RF. Tombol RF ini itu merupakan tombol referensi tegangan dari input analog tombol yaitu tombol RF, yaitu tegangan inputnya. Terus yang ketiga ada tombol ground. Nah, tombol ground ini sudah ada tandanya di sini nanti. Kemudian yang keempat adalah tombol output digital. Dia memiliki 14 pin. Ini adalah tombol output digital. Jadi dari 0
Selanjutnya ada tombol TWM, yaitu menyediakan waktu TWM sebesar 8 bit pada pin 3, 5, 6, 9, 10, dan 11. Ini ya. Sebenarnya sama di tombol pin kita 3, 5, 6, 10, dan 11. Yang ada tandanya 17. Ini tombol TWM. Kemudian ada tombol power USB. Kita letak di 6. Itu adalah tombol USB yang akan dihubungkan di komputer atau PC. Kemudian ada tombol TX dan RX, yaitu tersebut atau reset. Itu dia efektif saat program atau chip bekerja. Ini seperti LED. Kalau dia bisa tandanya sama, maka dia hilang. Kemudian ada tombol Atmega 328B, yaitu tombol pusat kontrol Arduino. Nah, ini bentuknya seperti IC. Jadi dia ibaratnya sirkuit rangkaiannya itu ada di komponen yang belakang. Itu Atmega 328B. Ini ada LED indikator power. Dia akan menyala saat program itu diberikan suplai listrik. Kemudian ada voltage regulator. Voltage regulator itu nomor 10. Ini namanya regulator. Nomor 11 ini juga input. Itu kalau dia dihubungkan langsung ke tegangan. Kemudian ada pin 3,3 volt, ada pin 5 volt, dan ground. Ada juga pin analog. Nah ini nomor 15 ini adalah pin analog dari A0, A1, A2, A3, A4, A5. Bedanya apa sama dengan pin digital? Kalau pin analog, dia bisa misalnya pada sensornya menggunakan angka. Ketika misalnya sensor antara seperti itu kan terdeteksi ketika ada dia menggunakan analog. Tapi kalau kita lihat dia menggunakan nyala nggak ada atau nggak ada suatu frekuensi. Misalnya pada sensor pin ada api atau nggak ada. 14 ini pinnya ground, 13 ini pinnya 5,5 volt. Kalau 12 itu pinnya. Nah, Arduino ID. Apa itu Arduino ID? Arduino ID adalah software pemrograman microcontroller yang sering kita gunakan untuk memprogram suatu bahasa C. Namun dia versinya itu disederhanakan. ID itu merupakan singkatan dari Integration Development Environment yang secara sederhana dapat diartikan sebagai lingkungan integrasi yang digunakan untuk keperluan pengembangan program. Nah, untuk cara bentuknya sendiri, pertama teman-teman membuka website https www.arduino.cc. Nah, nanti tampilannya seperti itu. Kemudian klik yang ada merah. Kemudian ada download option. Teman-teman bisa pilih installer sesuai sistem operasi yang ada di Windows. Nah, kalau pakai Windows 7 ya Windows 7. Terserah mau pakai yang berapa bit. Nah, kalau sudah klik download option, pilih just download. Tampilannya seperti itu. Kemudian pilih nanti ada ini syaratnya, klik ayat ini atau artinya kalian setuju memenuhi syarat. Ya, nanti muncul tanda cetak-cetak seperti itu, kemudian dicetaki semua. Kalau sudah dicetaki semua, diklik next. Nah, setelah muncul seperti ini adalah pilihan untuk software yang kalian mau simpan di mana. Misalnya biasanya ini sudah muncul di program versi
sel instan dulu sampai berapa persen. Kalau sudah close, nah nanti akan muncul seperti ini. Biar tadi software itu. Bagian pertama adalah nama file. Nah ini nama file itu digunakan ini adalah nama file digunakan untuk menyimpan program kalian. Nah yang kedua ini adalah versi update. Versi update ini misalkan yang terupdate. Karena yang terupdate itu dilengkapi syaratnya. Kemudian yang ketiga, ini kan kalau pilihan ada file itu berisi opsi untuk membuat file baru. Kemudian bisa juga membuka file terus pokoknya bisa meng-save juga atau lain-lain. Kemudian ada exit ini berisi untuk membatalkan perintah exit dan memperbesar atau memperkecil huruf atau menyalin teks atau copy paste itu bisa di exit. Kemudian ada menu sketch. Sketch ini digunakan untuk memverifikasi atau melakukan compile program dan mengupload program. Kemudian dimasukkan ke library. Kemudian ada tools. Ini tools. Tools ini menyediakan mengatur format penulisan program agar lebih rapi. Kemudian memanage libraries dan menampilkan serial dan juga mengatur penggunaan port. Kemudian ada help ini menyediakan informasi seputar shooting atau kendala-kendala misalnya programnya error atau gimana itu teman-teman bisa lihat agar bisa tahu errornya itu gimana. Kemudian ada menu toolbar. Nomor 4. Ini toolbar. Toolbar yang pertama ada tombol verifikasi atau biasanya itu digunakan untuk memverifikasi sketch yang dibuat apakah sudah sesuai atau masih terdapat kesalahan. Kemudian tombol tanda panah ke kanan itu artinya dia mengupload program kalian yang sudah dimasukkan di file audio. Kemudian ada new sketch digunakan untuk membuat Windows dan sketch. Dan juga ada offset berarti dia membuka sketch yang pernah dibuat nanti sudah di file. Kemudian ada save sketch yang tanda panah di bawah. Dia untuk menyimpan file. Kemudian ada serial monitor yang tanda yaitu versi digunakan untuk membuka interface komunikasi serial. Kemudian nomor 5 itu ada keterangan aplikasi. Kemudian ada konsol ini adalah isian pesan. Jadi ketika programnya itu terjadi error, maka dia akan dideteksi di bagian A. Lalu ada informasi buat lapor. Kalau buat Arduino dan Fortran akan ditaruhnya kabel. Kemudian sketch Arduino. Nah, struktur sketch pada Arduino itu digabungkan menjadi 3 blok utama, yaitu ada header, setup, dan load. Pada bagian header itu adalah program versi yang biasanya sering muncul ya. Contohnya pakai include. Ini kalau kita mau menggunakan sensor LED atau misalnya ultrasonic, berarti ultrasonic juga dari laser. Dan dimasukkan kalau kita pakai LED, kita
gunakan titik-titiknya di menu. Itu untuk penulisan pertama ada program aplikasi tadi kan. Jadi bagian ini dari Lucia, isinya itu untuk apa ya, mengatur bahwa komponennya itu maksudnya di pin mana. Jadi kalau LED-nya di pin di pin 3 tapi programnya di 2 ya kan nyala nanti kan. Kemudian bagian setup ini dijalankan pada saat program dieksekusi. Jadi dia itu kita mau ngaturnya itu bagaimana? Pertama ketik dulu void setup. Void setup tanda kurung dua baru tutup enter klik kurung kurawak input dan masukkan dan ini output serial objektif masukkan itu nanti terserah kalau ini itu apa ya di tingkat kayak serialnya pakai 9600 titik koma kemudian kurung kurang. Kemudian ada bagian log. Bagian log ini fungsinya itu program akan dijalankan secara ulang-ulang atau berhenti ketika program Windows sudah diterima dari atau komponen. Pertama ini void log tanda kurung buka atau tutup enter kurung kurawak install right slash koma titik koma kalau ada dengan misalkan B-nya mau berapa? Misalnya kalau 1 detik berarti kurang buka kalau tutup kasih 1000. Digital red, digital red jadi yang harus ada red lo berapa? 1000. Jadi kalau dikasih high-nya 1000 jadi 1000 high 1000 lo-nya 1000 ya nanti nyalanya 1 detik nyala lagi nanti lagi seperti itu. Sehingga dia menanyakan. Nah, selanjutnya tahapan percobaan menggunakan Arduino. Kita ambil contoh menggunakan Arduino LED, ada resistor dan juga DC. Bebas nanti mau mencobanya di kayak apa. Nah, pertama kita hubungkan dulu sesuai dengan programnya. Sini saya menyediakan Arduino, kemudian dikasih LED ya, LED-nya yang katoda sambungan ke ground, yang anodanya ke ground, katodanya ke resistor. Kasih resistor supaya apa? Supaya LED-nya tidak terbakar karena LED itu kalau diberi tegangan besar ini ya bisa kemungkinan dia terbakar kalau nggak dikasih resistor. Paling nggak resistornya 200 ohm ke atas. Jangan terlalu besar juga nanti karena LED-nya itu kalau besar bertambah lama dia itu tidak akan nyala. Kemudian resistornya hubung ini katoda dari LED disambung ke resistor nanti nyambung ke pakai pin. Itu saya pakai 9 dari hubungannya ke 9. Kalau tidak ini saat dimasukkan programnya. Pertama program jadi itu ketik dulu integer di kayak perintah ya. LED-nya bawah, LED itu nyambung di pin 9. Kemudian setup, ketik void setup. Baru buka orang itu ada beberapa input LED bahwa outputnya itu ada di LED. Outputnya harus kalau sudah klik. Itu kalau sudah kita menjadok klik dulu void load. Baru buka menutup kurawak. Digital red itu berarti perintah untuk membaca LED-nya ketika dengan delay 500 dan digital dan vertical low dengan delay 500. Kalau sudah harus masukkan programnya. Sudah dimasuknya, kalau sudah dimasukkan programnya nanti bisa di upload nanti maka video akan dinyalakan. Sampai sini aja yang ditanyakan.
nanti tugas teman-teman adalah membuat sebuah project yang menggunakan NAP itu. Sekian dari saya, Dr. Fian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.